Ini beberapa produk yang sebenarnya kalau dibilang produknya adalah tas-tas branded, ya jauh ya kualitasnya dari tas branded. Dan ini hanya sekedar untuk mengkamuflase, meyakinkan agar para calon korban ini tertarik dan mau menginvestasikan dananya ke yang bersangkutan. Polres Sukabumi meringkus pelaku investasi bodong bernilai miliaran rupiah. Satuan Reskrim Polres Sukabumi membekuk seorang tersangka pelaku kejahatan investasi bodong berinisial S, usia 22 tahun, yang menimbulkan kerugian sementara ini mencapai 2,7 miliar rupiah. Pada saat merilis kasus tersebut di Mapores Sukabumi, Jumat 3 Maret 2023, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyebutkan terhadap tersangka atas nama S sudah dilakukan penahanan di Rutan Mapores Sukabumi. Tersangka S yang merupakan ibu rumah tangga itu melakukan kejahatan investasi bodong sejak Agustus 2022 dan dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2023. Maruli menambahkan, dari hasil pengembangan para korban, saat ini kerugian mencapai 2,7 miliar, namun jumlah tersebut bisa bertambah bila ada korban lain yang melapor. Berikut selengkapnya keterangan disampaikan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede saat merilis kasus tersebut pada hari Jumat 3 Maret 2023. Rekan-rekan media, Polres Sukabumi melaksanakan pers rilis terhadap pengungkapan kasus investasi bodong. Jadi untuk kejadian ini sudah berlangsung selama beberapa bulan ke belakang, yaitu dari mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan dilaporkan tanggal 23 Februari ya, tanggal 23 Februari 2023. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu menawarkan investasi atau mengajak melakukan investasi melalui media sosial dengan iming-iming keuntungan. Yang pertama adalah mendapatkan profit 20% sampai 50%. Kemudian untuk modal itu tidak hilang. Itu modus operandi yang dilakukan dan diberikan iming-iming kepada para korban. Tersangka atas nama S saat ini dilakukan penahanan di Rutan Polres Sukabumi. Usia masih 22 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Dari kegiatan yang dilakukan tersangka dari bulan Agustus 2022 sampai dengan dilaporkan tanggal 23 Februari 2023, sementara yang kita datakan ada 60 korban. Ada 60 korban dengan kerugian masing-masing yang bervariasi dari mulai 40 juta, 150 juta, atau puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Total kerugian yang baru kami bisa datakan sebesar 2,7 miliar. Ya, 2,7 miliar. Dan mungkin masih ada calon-calon korban lain yang masih sedang kita penelusuran ya. Kemudian untuk tersangka kita terapkan pasal 372 KUHP dan 378 KUHP atau penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana masing-masing 4 tahun. Kami juga menghimbau kepada warga Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya apabila menjadi korban daripada modus penipuan investasi dengan cara menawarkan investasi jual beli pakaian jadi atau barang-barang seperti tas dan lain segala macamnya, keuntungan 20% sampai 50% dengan modal tetap tidak hilang. Silakan melapor ke Polres Sukabumi agar kami bisa mendatakan dan memproses kepada yang bersangkutan, sekaligus melihat, mengetahui seberapa besar kerugian yang sudah ditimbulkan oleh modus operandi tersangka S jalankan usaha penipuan dan penggelapannya selama ini. Jadi kalau yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan modus investasi jual beli barang jadi atau pakaian jadi maupun barang-barang branded, itu yang bersangkutan sebenarnya seperti menggali lubang tutup lubang ya. Jadi dari member yang pertama, kemudian nanti member yang berikutnya untuk membayarkan
istilahnya bunganya lah, profitnya dari korban-korban yang sebelumnya. Jadi memang awalnya lingkarannya adalah dari lingkungan keluarga ya, keluarga besar atau saling kenal. Kemudian dari masing-masing korban awal ini mereka diminta untuk mengajak lingkungannya atau rekanannya atau apa untuk sama-sama berinvestasi sehingga semakin banyak. Sementara dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, kita tetapkan 1 orang tersangka atas nama S ini, dan tidak tertutup kemungkinan ada peran-peran lain yang akan bisa dikaitkan dengan peran dari si tersangka S. Kita juga sudah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 1 buku tabungan rekening salah satu bank dengan 3 kartu ATM. Kemudian sekarang kita sedang berkoordinasi dengan pihak bank tersebut untuk dimintakan rekening korannya dengan sepersetujuan daripada pemilik rekening. Kemudian kita akan ajukan untuk berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan transaksi keuangannya. Apakah nanti kita bisa telusuri kemana-mana saja sumber dana yang didapatkan dan kemana saja alirannya. Sebelumnya sebanyak 10 korban investasi bodong melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke Mako Polres Sukabumi, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Korban yang lapor sebagian besar merupakan kalangan ibu muda dengan kerugian yang bervariasi. Di antara korban yang melapor bernama Anggun Prima Lestari, 21 tahun, warga Cibadak. Anggun menceritakan dirinya bersama rekan-rekannya mengalami kerugian finansial hingga mencapai 6 miliar rupiah. Semula dijanjikan keuntungan antara 15-20%. Korban lainnya Latifah Nurul Insani, 24 tahun, asal Lengkong, yang berinvestasi sebesar 800 juta rupiah, dijanjikan keuntungan 20-50% per minggu. Menurut Latifah, ada kejanggalan ketika investasi yang ia geluti dari bulan Februari hingga Agustus 2022. Sejak Agustus 2022 hingga sekarang, keuntungan yang dijanjikan tidak ada atau macet. Akhirnya investasi itu tidak membuahkan keuntungan, melainkan kerugian yang didapat. Laporan tim ekspedisi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa.